Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabi abdillah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tercinta kita ini. Setelah mempelajari materi PPKN kelas 8 bab 4, Bapak ingin berbagi ringkasan materi PPKN kelas 8 bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari rapat Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti kebijaksanaan, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo, yaitu yang A. Mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua, Jong Sumantran Bon. Organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumantran Bon didirikan pada tahun 1917. Ini di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumantran Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumantran Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Yang ketiga, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun tahun 1919. Ada lagi Jong Betawi tahun 1927 dan Jong Batak Bon 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926 berdiri organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal, yaitu
Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan Kepanduan Tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibicarakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada rapat penutup di Gedung Indonesian Club Gebau di Jalan Kramat Raya nomor 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramlan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang membutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda, nah, di sini ada strukturalnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1, pembantu 2, pembantu 3, pembantu 4, dan pembantu 5. Nah, yang diketuai atau ketuanya adalah Sugondo Djojospito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Wakil ketuanya RM Joko Marsyid dari Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin, Jong Sumantran Bon. Bendahara Amir Saifuddin dari Jong Bataks Bon. Pembantu 1 Johan Muhammad Taji dari Jong Islamintan Bon. Pembantu 2 R. Katja Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Sanduk Jong Celebes. Pembantu 4 Johannes Limenen Jong Ambon. Pembantu 5 Roji Sud, pemuda kaum Betawi. Nah, di sini strukturalnya kepanitiaan sudah terbentuk. Nah, Bapak mengambil sumber buku sejarah pergerakan nasional dari Pak Jarudin. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpro dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu Indonesia itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Gerakan Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober tahun 1934. Dalam kongres ini mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab. Jadi para tokoh ulama, tokoh pejuang, dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang non Muslim, ya, yang non Islam,
itu berjuang, bersatu, tidak memandang agamanya itu apa. Bersatu untuk memperjuangkan, untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan bersatunya itulah, dan para pemuda yang semangatnya semangat tinggi, ya, akhirnya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka di tahun 1945 karena pergerakan-pergerakan para tokoh sebelum tahun 1908, sesudah tahun 1908. Ya, kita tetap bersatu. Makanya sampai sekarang Indonesia tetap mengakui, ya, satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa, satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, satu, berbahasa Indonesia. Jadi ketika orang-orang di luar sana, apalagi jadi warga negara Indonesia, ya misalnya orang keturunan luar negeri lah, Timur Tengah atau Barat, ketika sudah warga negara Indonesia harus seperti itu, harus ngikutin Kongres Sumpah Pemuda ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu persatuan bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia, pemuda Indonesia, penerus negara kesatuan Republik Indonesia, kita lahir di Indonesia, mungkin mati pun kita di Indonesia, tetap kita mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Dan ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Dan NKRI final, NKRI harga mati. Jadi kita tetap menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks bernegara. Ingat, menjunjung tinggi kesatuan Republik Indonesia itu dalam konteks bernegara. Ya, mungkin itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan penyampaian materi bab 5 ini ya menjadi manfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu dari sini. Selebihnya kalian baca di buku paket di bab 5 ya. Buku paket PPKN bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di buku paket itu penjabarannya banyak, masih luas, dan kalian kalau ingin mencari referensi buku-buku yang lain juga nggak apa-apa, itu lebih bagus tentang terkait Sumpah Pemuda. Dan nanti kita lanjutkan lagi di materi masih bab 5 ya, yang kedua, memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian dari Bapak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah virus corona, dan mudah-mudahan virus corona cepat diambil, dibuang jauh-jauh di muka bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, mungkin itu aja dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak ingin memberikan soal kuis PPKN kelas 8 bab 5. Jawablah soal benar atau salah dengan tepat. Yang pertama, Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Benar atau salah? Nomor 2, Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit sebagai bentuk tumbuhnya rasa kesatuan. Benar atau salah? Nomor 3, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan dalam peristiwa sidang BPUPKI. Benar atau salah? Nomor 4, PPPI adalah singkatan dari Pasukan Pelajar-Pelajar Indonesia. Benar atau salah? Nomor 5, berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Benar atau salah? Nomor 6, nama Trikoro Darmo diubah menjadi Jongjapa. Benar atau salah?
Nomor 7. Trikoro Darmo memiliki arti 3 tujuan mulia. Benar atau salah? Nomor 8. Panitia Kongres Pemuda II diketuai oleh Muhammad Yamin. Benar atau salah? Nomor 9. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satimat Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta tahun 1915. Benar atau salah? Nomor 10. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Benar atau salah? Demikian soal kuis PPKN kelas 8 bab 5. Kalian jawab dengan tepat. Dan untuk pengisian soal ini ada di Google Form, nanti linknya akan Bapak berikan. Jadi kalian tinggal mengisi jawaban benar atau salah di Google Form. Dan mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang tinggi, agar nanti kalian di ulangan tengahan semester atau PTS kalian mendapatkan nilai terbaik untuk kalian semua. Demikian dari Bapak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.